Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehat nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Adik-adik sehat? Adik-adik mana adik-adik? Sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kepanggih malih bertemu lagi dengan panjenengan di majelis malam Selasa. Niki pun Selasa nggih. Kalau hitungan Hijriah ini sudah Selasa. Ustadz Fatan pada hari ini sampai Kamis insyaallah, bukan insyaallah, tetapi sedang safar ke Batang, ke tempat mertuanya. Jadi ke tempat keluarganya yang ada di sana, ada beberapa agenda, sehingga pada malam hari ini majelis yang semoga penuh barokah ini saya gantikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana mendidikkan akhlak kepada anak-anak kita. Akhlak yang mulia, akhlak engkang sae. Kalau di dalam agama kita ini istilahnya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Tetapi sebelum kita membahas itu, kita perlu menyadari Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa ketika kita ingin mendidikkan sesuatu kepada anak-anak kita, sebetulnya kita ini juga punya PR gitu ya. Ketika kita ingin mengajarkan akhlak-akhlak baik kepada mereka, maka di saat itu pula sebetulnya kita juga sedang mendidik diri kita sendiri. Ini yang nggak boleh lupa, yang nggak boleh sampai kelewatan. Kenapa? Jangan sampai kita ini hanya senantiasa menyuruhkan kebaikan pada anak-anak, tetapi kita meninggalkannya. Apalagi kita melarangkan keburukan-keburukan dari mereka, malah kita menjadi pelakunya gitu. Sehingga ketika kita memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, khususnya akhlak itu tertanam dalam dada dan perilaku mereka, maka sebetulnya bapak dan ibu ini memiliki PR untuk senantiasa melakukan perbaikan. Lalu bagaimana kita melakukan perbaikan? Nah, satu di antara kayak gini, kita ngaji kempal, kumpul kali rencang-rencang ingkang soleh, semoga sareng-sareng bisa saling mengingatkan, bareng-bareng mengingatkan. Jadi kita sendiri juga ada upaya untuk senantiasa berbenah. Misal pun kok kita pada kondisi kurang Bapak Ibu, misal kita dalam kondisi kurang itu yang kita sampaikan kepada mereka itu kadang kita sendiri juga belum melakukannya. Tetapi anak-anak itu menyaksikan bahwa bapak ibunya sedang berproses melakukan itu gitu. Sedang berproses melakukan itu jauh lebih luar biasa, Pak. Jadi proses pendidikan yang dilakukan oleh bapak ibu terhadap dirinya sendiri, termasuk saya ini Bapak Ibu, ketika ngajar santri, ketika ngajar anak-anak, itu anak-anak dan para santri itu hendaknya menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh bapak ibunya, yaitu melakukan perbaikan dan meneguhkan akhlak-akhlak yang mulia pada dirinya. Misal kita ngelarang mereka, misal yang ibu-ibu ngelarang putrine, "Dek, jangan sok ngerasani toh, Dek," gitu. "Dek, jangan sok ngerasani." Tapi ibu-ibu nek kempal kinten-kinten ngrasani mboten, Bu? Nggih. Sakniki nek kumpul teng bakul sayur ngoten, teng bakul sayur niku ceritane tiga beda, Bu. Ceritane pokoknya sing apik-apik.
Aku ini dikei sayur rebuk kae. Apik tenan. Oh, saya juga dikasih sama itu. Jadi sing apik-apik. Sing elek-elek disimpen. Sing elek disimpen. Saya kemarin lihat itu si Mas itu kemarin itu juara lomba ini. Jadi sing apik-apik diceritakne. Meskipun kita sebetulnya menyaksikan sing elek-elek gitu ya. Bahwa ditahan. Sehingga anak-anak kita nanti secara langsung akan menyaksikan situasi apa yang kita ajarkan kepada mereka. Tapi nggak tahu suasananya nek kumpul niku kudu ngomongnya sing elek apa sing apik, Bu? Saya juga heran, Bu. Kadang ibu-ibu itu nggak tahu. Semoga ibu-ibu sini boten gitu. Kalau sudah bertemu itu, pokoknya ono wae sing dirasani gitu. Sing dirasani. Nggak tahu ini bapak-bapak juga ngoten apa mboten gitu ya. Semoga mboten gitu. Nah, maka ini kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Apa itu namanya? Ghibah. Nah, maka kita perlu menyadari bapak-bapak, ibu-ibu, situasi kita, posisi kita sebagai orang tua yang punya tanggung jawab dan kewajiban mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Posisi ini harus kita sadari dulu. Ketika kita sadar, maka kita akan senantiasa berbenah juga. Anakku ngaji, aku ya kudu ngaji. Saya nyuruh anakku sinau, aku ya sinau. Sinaune apa? Saben dina Senin bengi gitu ya. Saben malam Selasa saya ngaji. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita, "Nduk, Le, mbok ngaji." Itu lebih lapang itu. Kenapa? Iya, ibu yang ngaji. Oh iya, bapak yang ngaji. Nduk, omong sing apik. Pak, Le omong sing apik. Anak-anak juga menyaksikan upaya kita untuk senantiasa kan menjaga perkataan demi perkataan. Saya berapa kali disindir, Pak, sama anak saya. Nyindirnya nek marah saya udah hilang. Nek sok nesuruh anaknya itu nanti disindir, Pak, katanya latak dop gitu. Katanya latak dop. Wah, itu ya susah gitu. Wah, iya Le. Oh iya. Maaf ya Le ya gitu ya. Jadi mereka itu lihat, Pak. Mereka itu lihat, tadi saya dimarah gitu. Oh iya, maaf ya Le ya. Kamu tadi ngopo kok dimarah sama bapak gitu ya. Iya, katanya latak dop. Rasul bilang latak dop. Kenapa kok dia tahu? Saya sampaikan gitu. Nak, jangan marah. Latak dop gitu. Rasul gak seneng yang kalau marah kayak gitu. Maka ketika bapaknya marah gitu, di saat itu mungkin dia takut gitu ya. Tetapi di saat sudah selesai peristiwa marah itu, dia guyoni, Pak, katanya nggak boleh marah gitu. Nah, situasi itu sebetulnya situasi yang anak ini senantiasa menyaksikan. Nah, padahal kita senantiasa nyuruh mereka pada urusan yang baik. Nak, belajar, nak berbuat baik, nak omong sing bener, nak gak oleh ngomong sing kasar, Le ojo HP-an wae, Dek jangan ngegame terus. Nah, sehingga anak-anak itu perlu mencontoh dari bapak ibunya sesuatu yang diajarkan tadi. Maka di dalam pembahasan mendidikkan akhlak pada anak-anak itu, bapak dan ibu, para guru, pokoknya siapa yang punya tanggung jawab di situ tidak boleh berhenti untuk memperbaiki diri. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Sebagaimana perintah Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, berkaitan dengan akhlak itu sendiri, Bapak Ibu, sebetulnya ini sesuatu yang utama dan mulia dalam agama kita. Rasulullah Muhammad SAW ngendika ngeten, "Innama bu'ithtu liutammima makariman akhlak." Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi satu di antara bukti nyata dari kebaikan seseorang itu tampak pada akhlaknya, Pak. Akhlak niku sederhananya apa, Pak? Perilaku ngoten iki. Maka sesuatu yang tampak itu menjadi tolok ukur. Maka Rasul diperintahkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka ketika akhlak kaum muslimin itu maka sebetulnya muslimin itu sedang menuju pada kebaikannya gitu. Karena untuk bisa baik itu landasannya harus kokoh. Landasannya adalah landasan iman. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah. Kenapa kamu ngomong yang benar? Karena dicintai Allah. Kenapa kamu tidak minum khamr? Karena dilarang sama Allah. Kenapa kamu jaga perkataanmu? Karena Allah cinta yang kayak gitu.
Jadi landasannya adalah landasan iman. Makanya ketika kita sholat seperti ini Bapak Ibu, sebetulnya kita sedang diajari untuk membuktikan sholat-sholat kita. Terus inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu harus menjadi pengingat kita. Setelah salam itu ayat ini harus kita ingat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi harusnya sholat itu menjadi pengingat, menjadi pengiling betul. Ketika orang bertemu dengan Allah Ta'ala, menghadap Allah, dia sujud, meletakkan kepala yang sangat terhormat ini bagi seorang manusia untuk ditaruh di tempat yang paling bawah, lalu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Mulai saka masjid sing rasane tanggane gak pas iki. Mergo mulai bareng ya gandengan atau nopo ana tanggane rapas ngoten diunek-unek nih. Padahal kalimatnya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sebetulnya orang yang sholat itu harusnya punya ikrar, Pak. Ikrarnya gimana? Gak pantas saya melakukan ini karena saya sholat, karena saya orang yang sholat. Ini bukan perkataan yang sombong, bukan perkataan umum, tetapi jadi pengingat. Jadi pengingat. Saya sebagai orang yang sholat gak boleh melakukan ini, bolehnya yang ini. Nggak pantas melakukan yang ini, bolehnya yang ini. Kenapa? Karena dalilnya gitu. Maka bukti dari sholat yang sebetulnya nih Bapak Ibu adalah ketika orang selesai dari salamnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka bukti dari sholat kita berarti kalau maghrib ngeten iki setelah salam sampai takbir isya. Bukti dari benernya sholat isya setelah salam isya sampai takbir subuh. Bukti dari benernya sholat subuh setelah salam subuh sampai zuhur. Jadi semuanya menjadi punya kontrol. Iya, saya orang yang sholat. Saya harus senantiasa jagani perbuatan yang benar, karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kan lawan dari akhlak mulia, Pak. Maka suatu ketika Rasul kita Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mad-din, wahai Rasul, apa itu din? Apa itu agama? Lalu Rasul jawab, husnul khuluq. Jadi kalau kita pengen ngertos Islam itu apa, ya berarti Islam itu akhlak yang baik. Kalau Islam kok tidak mencerminkan akhlak yang baik, berarti ada yang salah dengan keislaman kita, gitu. Ada yang salah dengan keislaman kita. Apa yang salah? Ya itu tadi, berarti bisa jadi kesalahan itu ada di keimanan, bisa jadi kesalahan itu pada urusan praktek-prakteknya saja. Sehingga kita sebagai seorang muslim tadi punya tanggung jawab untuk senantiasa mengilmui lalu melakukan perbaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat itu sangat senang betul. Senang betul kalau dinasehati sama Rasul. Bahkan kalau Rasul nggak memberi nasihat, mereka itu minta, Pak. Mintanya gimana? Ya Rasulullah ausoni, nasihati aku. Kenapa kok orang-orang yang sudah senior, sudah bapak-bapak, sudah tua atau bahkan masih muda itu senantiasa minta diberi nasihat? Karena mereka ingin senantiasa melakukan perbaikan. Jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada yang nggak pas. Contoh, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mengetahui bahwa ada seorang sahabat yang diberikan pengetahuan untuk, jadi sahabat ini tahu nama-nama orang munafik Madinah. Orang munafik itu padahal nanti di akhirat dia nggak akan masuk surga. Orang munafik itu dia menyembunyikan kekafiran dengan apa? Dengan keislaman. Zahirnya mukmin, tetapi batinnya ini ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, pokoknya nentang Islam. Ketika mereka berada di kelompoknya muslim, maka mereka mengatakan saya ini teman kalian.
Kalau mereka berada di golongan orang-orang kafir, pelaku maksiat dan sebagainya, mereka akan mengatakan, tadi saya hanya sendaguro saja, tadi saya itu di masjid hanya guyon-guyon saja, sebetulnya saya ini koncomu gitu. Nah, ini orang-orang munafik. Maka ketika ketika sahabat satu ini namanya Hudzaifah bin Yaman itu mendapat nama-nama orang munafik itu, dan Umar mengetahuinya, Umar itu langsung tanya, Pak. Langsung tanya, padahal di saat itu beliau sudah sepuh banget, sudah senior, sudah menjelang ajalnya lah. Ya kinten-kinten beliau menjadi pemimpin itu umur kepemimpinannya 10 tahun dan diakhiri dengan syahidnya beliau. Artinya di umur-umur yang sangat sepuh itu, senior itu, beliau mendatangi Hudzaifah bin Al-Yaman untuk kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Hudzaifah, apakah ada nama saya di dalam daftar orang-orang munafik yang kau ketahui?" Padahal Umar ini sudah dijamin memasuki surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan 10 sahabat ini satu diantaranya adalah Umar. Tetapi dengan tingkat kesolehan yang sangat luar biasa itu, Bapak Ibu, si Umar ini masih mengkhawatiri, apakah di dalam diri saya itu masih ada kemunafikan. Kalau iya, jangan-jangan nama saya ada di dalam tulisan itu, di dalam sesuatu yang kau ketahui itu, entah bentuknya tulisan atau pengetahuan saja. Maka Hudzaifah menyampaikan, namamu nggak ada ini, kamu nggak ada di dalam ini. Artinya imannya Umar itu benar. Nah, dari beberapa contoh para sahabat ini, Bapak Ibu, mereka itu amat sangat sungguh-sungguh melakukan perbaikan diri. Mereka itu amat sangat sungguh-sungguh untuk meneguhkan akhlak-akhlak pada diri mereka. Yang sebetulnya tadi, setiap hari kita ini harusnya ingat, sholat-sholat kita ini harus ada buktinya. Arep ngapusi, wah gak pantes aku wong sholat. Mau kasar, sebetulnya kita harus ingat lagi, ya Allah aku baru sholat gitu. Apakah muslimin itu nggak boleh salah ini? Urusannya bukan boleh nggak boleh, Pak. Tetapi muslimin itu ya seringkali salah itu sudah jadi bawaan dia itu. Namanya manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi muslim mukmin yang senantiasa menyadari keimanannya, dia akan mudah bertaubat. Dia akan mudah merasa, oh ini salah, berarti saya harus kembali. Ini salah, saya harus kembali. Sehingga kadang kita ini kan salah dengan kondisi lalai. Makanya kadang doa kita nih, ya Allah ampuni saya, ampuni dosa-dosa saya, dosa yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Artinya situasi itu situasi yang berulang-ulang. Jadi nggak ada namanya kita ini terbebas dari dosa, terbebas dari salah, itu nggak bisa. Nah, apa bedanya mukmin sama tidak? Nah, mukmin ini senantiasa menyadari kalau dia salah, dia kembali. Kalau dia diingatkan, dia mudah balik. Kalau bahkan pun dia nggak menyadari kalau dia salah, maka dia akan berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Jangan-jangan hari ini ada orang yang saya sakiti, tapi saya nggak sadar itu. Ada lisan saya ini yang ketika mengucapkan kok malah orang sakit hati. Nah, sehingga situasi itu kita senantiasa minta ampun kepada Allah. Nah, situasi itu Bapak Ibu yang hendaknya kita ajarkan. Itu yang kita ajarkan. Kita sendiri melazimi akhlak yang baik, kita sendiri melazimi sesuatu yang nggak baik itu elek betul pokoknya. Kita nggak seneng. Pokoknya yang buruk-buruk itu kita sendiri juga nggak cocok. Sehingga karena ketidakcocokan itu kita nggak terima kalau ada orang sekitar kita kayak gitu. Minimal anak-anak kita, minimal murid-murid kita, minimal yang ada di bawah tanggung jawab kita. Maka sebagai orang tua, siapa yang ada di bawah tanggung jawab kita? Iya, anak-anak kita. Misal si bapak, tanggung jawabnya minimal sekali itu ada di dirinya, istrinya, sama anak-anaknya.
Kemudian kalau si ibu, ya berarti ibu-ibu ini punya tanggung jawab pada anak-anaknya dan harta suaminya. Sehingga ketika kita mencintai akhlak mulia, dan bahkan di saat itu kok kita belum mampu melakukannya, minimal kita mau mengupayakan dulu, Pak. Mau mengupayakan, minimal gelem dongakne, ya Allah, perbaiki akhlak saya. Ya Allah, sempurnakan kebaikan-kebaikan saya. Ya Allah, hilangkan omongan-omongan yang gak manfaat dari saya. Meskipun kita masih melakukan, Pak, tetapi kita gak ridho dengan situasi itu. Ketika kita gak ridho dengan situasi keburukan itu, maka kita pun akan melakukan pengajaran kepada anak-anak kita. Nak, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Yang kayak gitu itu ganggu orang. Yang seperti itu nyusahkan orang lain. Kok perbuatan kayak gitu? Kita jadi lapang mengucapkan itu kepada anak-anak, dan anak-anak menyaksikan bapak-bapaknya. Bahkan boleh, Pak, kita cerita ke mereka, nak, bapak ini ya mungkin urung apik, bapak ini mungkin juga kamu saksikan sok marah dan sebagainya, tetapi bapak senantiasa mengupayakan. Lalu bapak senantiasa berdoa agar Bapak mau untuk, atau Bapak ini bisa berubah jadi baik. Ayo kita bareng-bareng belajar. Nah, situasi itu akan menjadikan anak-anak harapannya lebih lapang, Pak. Karena anak-anak menyaksikan apa yang diucapkan oleh bapaknya itu juga dilakukan. Kalau istilahnya Jawa, no, Pak. Kalau ngomong tapi nggak dilakoni, no, Pak. Jargoni, ini juga tantangan, Pak. Ini yang ngomong di sini omongannya wakai, Pak. Masa jam itu mikir, ya Allah, paling ngelakoni piye gitu. Jadi sebetulnya ngomong itu tanggung jawabnya besar sebetulnya. Tanggung jawabnya besar. Nek tekan ngomah kadang dilek nih bojone, Pak. Cari ning endi ngisi ngene-ngene. Oh ya gini. Jadi karena ada kekhawatiran jargoni tadi. Iso ujar, gak iso nglakoni. Wah, itu berat betul, Pak. Makanya Allah itu sangat gak senang betul. Allah gak senang betul dengan iso ngujar tapi gak iso ngelakoni. Allah benci perbuatan yang seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, misal kondisi kita kok ingin merubah sesuatu itu beratnya luar biasa. Tetapi kita punya keinginan, Pak. Keinginan itu kita dukung dengan doa. Dan di saat itu mungkin kita belum mampu. Masih tampak celah, masih tampak elek dan sebagainya. Tetapi di saat itu kita sedang berproses. Kalau kita sedang berjalan, Pak, kita ini di sini mau ke sana, minimal kita udah sampai sini, Pak. Sing sampe niki cek kita elek. Tapi kita sendiri senantiasa mengupayakan, iki lho, Le, bapak mungkin mlaku sakmene, Le. Wis mlaku sakmene. Ngopo? Mergo bapak ki sinaune mbiyen pas lagi kuliah sinau. Lah kowe SD sinau. Apalah, dan itu ilustrasi yang sebetulnya bisa melapangkan dada kita sendiri untuk ngeyem-yem. Kalau kita mau ngebut ya ngebute kaya ketimpangan itu. Tetapi anak-anak kita ini nggak boleh kita rapopo le. Bapakmu mbiyen yo ngono kok. Nggak boleh, Pak. Rapopo nduk. Wong mbiyen bapak kok ngono kowe besok muga-muga dadi apik. Nggak gitu. Tetapi tugas kita ini, apa yang baik yang sudah kita dapatkan itu hendaknya kita didikkan kepada anak-anak itu. Nah, posisi kita adalah posisi yang sedang melakukan perbaikan. Oh, bapak oleh ilmu ini terlambat le, tapi nggak apa-apa le. Bapak saiki sinau. Muga-muga kowe besok tambah luwih apik saka bapak, tambah luwih apik saka Pak Guru. Gak apa-apa itu. Itu bukan sebuah aib, tetapi anak-anak akan menyaksikan bahwa bapak dan ibunya juga sama-sama melakukan upaya yang sangat keras, upaya baik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti sebetulnya mendidikkan akhlak itu sebetulnya wajib. Karena sebagaimana Rasul kita diutus ke muka bumi ini, diutus untuk kepada umat akhir zaman ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Muhammad, berarti kita pun juga harus mendidikkan akhlak. Lalu bagaimana agar kita bisa mengetahui akhlak-akhlak yang baik? Ya di Quran kita banyak.
Di Quran kita itu isinya bagaimana sesuatu yang baik buruk. Lalu juga ada Pak, misal kisah Nabi Muhammad SAW ini. Ini kalau kita membaca kayak baca cerita Pak. Ini ada tulisannya untuk remaja. Jadi karena untuk remaja ini bahasanya enteng-enteng sekali. Sehingga kita jadi menyadari, oh betul, ternyata Rasulku itu betul-betul Allah siapkan untuk menjadi penyempurna akhlak kaum muslimin. Sehingga ketika para sahabat itu diajarkan akhlak, mereka nonton, oh nabiku kayak gini. Maka Rasul itu setinggi-tinggi akhlak ya beliau, pemilik ketakwaan paling sempurna ya beliau. Maka beliau pernah marah Pak, ketika dalam pembagian harta rampasan itu ada orang yang kasak kusuk lalu ngomong gini, itu Muhammad itu Rasul nggak adil itu, baginya itu nggak adil. Rasul punya maksud Pak. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih kambing 100, onta banyak betul. Lalu sahabat-sahabat utamanya itu nggak dikasih, khususnya orang-orang Madinah itu nggak dikasih. Yang dikasih saat itu adalah orang-orang Mekah. Kenapa orang Mekah? Karena orang Mekah saat itu baru masuk Islam, langsung dapat 100. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu ikrarnya gini, sejak saat itu aku sangat mencintai Muhammad SAW. Jadi amat sangat senang betul dengan Rasul. Dengan tadi Pak, bukan sogoan ya, tapi dengan ya ditarik dengan berbagai macam harta tadi. Islamnya menjadi sangat luar biasa. Satu di antara contohnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah. Itu senang betul. Tapi orang-orang yang nggak dapat ini hanya segelintir Pak. Dan satu dia ada pelopornya sebetulnya. Ada pelopornya itu mengatakan bahwa Rasul nggak adil. Padahal apa yang dibagi banyak untuk itu betul-betul memberi manfaat sangat besar. Maka Rasul sempat marah pada orang itu, dikatakan namanya adalah Dzul Khuwaisirah. Rasul bilang gini, kalau nabinya saja dikatakan nggak adil, lalu siapa lagi yang bisa adil? Kenapa kok Rasul sampai mengatakan gitu? Karena beliau memiliki akhlak yang puncak. Dari seluruh manusia itu yang terbaik adalah Rasul kita Muhammad SAW. Kok masih diunen-uneni? Itu nggak pantas sekali. Harusnya mereka khawatir ini kok Rasul baginya banyak ya. Jadi cross check saja. Ditanya ya Rasul kok jenengan baginya lebih banyak ke sana. Nah pasti Rasul akan menyampaikan, aku ingin menarik hati mereka. Maka ketika ada omongan kayak gitu Bapak Ibu, itu orang-orang Ansor dikumpulkan oleh Rasul. Dikumpulkan untuk kemudian dikasih penjelasan, yang akhirnya mereka kalimat yang paling saya ingat adalah, apakah kalian tidak ridho kalau orang-orang Mekah itu pulang membawa unta dan kambing, sementara kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah Muhammad SAW? Mereka membawa unta, mereka membawa kambing. Kami membawa engkau ya Rasul, membawa manusia yang paling tinggi kedudukannya. Kami ridho ya Rasul. Sampai akhirnya mereka pada nangis, Pak. Ngapunten kira-kira gitu. Kami sudah suudzon kepada jenengan. Nah, kenapa kok pertanyaan itu dilontarkan kepada Rasul? Pertanyaan itu untuk nyentuh keimanan mereka. Nek jenengan saking tresnane kalih Rasul, kundur beto wedhus kali kundur beto Rasul begitu. Wedhus hanya mereka nggak ketemu, orang-orang Mekah nggak ketemu dengan Rasul, nggak terlalu banyak ketemu karena Rasul tinggalnya di Madinah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ketika agama kita ini memberikan tanggung jawab kepada bapak dan ibu untuk mendidikkan akhlak mulia kepada anak-anak kita, anak-anaknya atau murid-muridnya, maka sebetulnya kewajiban yang utama juga kita sebagai seorang muslim mukmin juga harus mendidikkan akhlak-akhlak mulia itu pada diri kita. Kita mulai latihan membuktikan satu demi satu sholat kita, Pak. Sehingga setelah salam itu kita ngontrol betul apa-apa yang kita lakukan. Pantas gak yang kayak gini? Oh gak pantas, aku wong sholat. Oh kayak gini belum pantas, aku wong sholat. Keceplosan aku ngomong gini, astagfirullahaladzim. Terus gampang kembali.
aku kok ngapusi ki, astagfirullahaladzim. Jadi mudah kembali. Di waktu malam berdoa, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Tadi saya keceplosan, ampuni saya ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang hari ini saya lalai, kok malah saya lakukan padahal engkau benci yang kayak gini. Wallahu a'lam bishawab.